mengikuti kajian saya ya. Sebenarnya udah berapa kali diminta ngisi oleh Allah, saya lagi sibuk juga. Baru hari ini dengan izin Allah, dengan takdirnya Allah, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Dan insya Allah, perkenalkan, nama saya Abdul Muiz. Saya adalah praktisi Tibu Nabawi ya, tinggal saya di Cikarang Selatan. Saya adalah ketua Rumah Rehab Cikarang Selatan, yaitu di bidang ruqyah syariah ya, seperti itu. Saya adalah terapis pengobatan Tibu Nabawi. Maka hari ini kita akan sedikit belajar tentang Tibu Nabawi dan korelasinya dengan bab takdir seperti apa. Ya, karena kesehatan ini sangat penting, ibu-ibu. Kenapa? Kalau kita sakit, ibadah pun akan terganggu. Kalau kita sakit, ibadah akan terganggu. Begitupun keluarga kita ada yang sakit, suami kah, anak kah, ya. Tapi kalau kita sehat, ya, jasmani dan rohaninya, insya Allah ibadah pun nikmat. Ya. Ibu sekarang sehat, insya Allah bisa baca Quran lancar, mungkin 1 juz. Coba kalau lagi sakit, agak berat. Apalagi kalau sakit hatinya. Ya. Dan fitnah akhir zaman ini luar biasa, Bu. Fitnah akhir zaman ini sangat luar biasa. Ya. Saya sudah menjadi terapis Tibu Nabawi dari tahun 2015. Banyak kasus, baik masalah anak yang belum punya keturunan, masalah anak nakal, tantrum, kecanduan gadget, ya. Kemudian ada masalah yang belum menikah, susah jodoh kah, sudah menikah jadi masalah juga, suami istri sering cekcok, ya. Sudah menikah ada diuji dengan apa? Dengan pengkhianatan, perselingkuhan, ya. Sudah menikah susah punya keturunannya. Kemudian ada penyakit yang medis kah, itu stroke kah, ada penyakit yang gak sembuh-sembuh kah, secara medis gak ada penyakitnya ya. Secara medis gak ada penyakit itu, tapi dia merasakan sakit ya. Kemudian sudah tuanya, dia susah meninggalnya, sakaratul mautnya ya. Dia udah punya anak-anaknya bermasalah dengan pasangannya, orang tuanya masih ngikut-ngikut sampai ke cucunya. Ternyata banyak permasalahan hidup ini dan ada solusinya di Al-Quran dan hadis. Dan nanti hari ini saya akan bedah tentang psikis, korelasinya dengan bab takdir. Kenapa? Karena ancamannya luar biasa, ibu-ibu. Bagi orang yang tidak beriman kepada takdir, luar biasa ancaman Allah. Allah usir dia dari kolong langit ini dan suruh mencari Tuhan yang lain. Hati-hati, dosa itu ada dua, ibu. Ada dua dosa, yang zahir, yang kelihatan. Ada yang keduanya adalah zahir yang tidak kelihatan, jiwa. Yang kelihatan mungkin gampang, ya, kita bisa menghindari itu. Contoh bermaksiat, minum khamar, ya, kemudian berzina, judi lah, yang perempuan lah, meninggalkan sholat, itu zahir kelihatan. Mungkin ibu yang sudah taklim nggak akan mau seperti itu. Tapi setan yang sudah ngaji ini, dia akan menggoda ke dosa yang tidak kelihatan, dosa batin, iri, dengki, uzur, sum'ah, takabur, sombong, ya, tidak bisa menerima takdir. Padahal dia zikir pagi petang tiap hari, raditu billahi rabba, tapi dia tidak pernah ridho atas firman Allah. Itu orang-orang yang sudah taklim, nyerangnya ke situ, setan itu. Ya, merasa sombong. Sombong itu apa sih? Dua, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Hati-hati, iblis itu kan sombong. Iblis itu kan ibadahnya luar biasa, ya. Tapi dia kalah di sombongnya. Hati-hati, orang-orang yang sudah berilmu, udah ngaji tiap hari, hati-hati, iblis masukkan rasa sombong di situ, merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Kalau nanti saya sampaikan Al-Quran dan hadis, terima, karena dari Al-Quran dan hadis. Kalau enggak, nah itu sombong namanya. Sedangkan kalau ada sombong dalam diri kita sebesar biji sawi aja, tidak akan pernah masuk surga orang itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari rasa seperti itu. Kita akan masuk mulai ke materi yang pertama, yaitu menerima takdir baik dan buruk. Saya sebelum ini kita akan masuk
kerangka berpikir. Ini udah saya lewatin aja. Materi ini udah pernah ya. Ada yang baru? Kajian saya, Jom? Banyak yang baru ya? Baru kenal. Saya udah kenalan ya. Ini sudah kita terangkan dulu pertemuan sebelumnya. Ini akal. Ini pun bisa ibu praktekkan kepada anak-anak ibu. Akal, dia akan ngambil informasi yang paling banyak dan sering. Paling banyak yang sering, itulah yang akan menjadi database akal untuk melakukannya. Tolong pahami dulu materi. Akal itu dia akan ngambil informasi yang paling banyak dan sering. Yang paling banyak dan sering itu yang dia akan ambil. Akal itu bukan baik buruk. Akal itu mana yang menguntungkan, itulah yang diambil. Baik buruk itu hati, kolbu, perasaan. Akal enggak, mana yang menguntungkan bagi dia, itu yang diambil. Mana yang paling banyak informasinya, itu yang dia lakukan. Itu akal. Saya kasih logika sederhana. Saya nonton televisi misalnya, yang kodarullah iklannya tuh vokalis terus. Vokalis menyehatkan, mengganti iur dan lainnya terus. Doktrinnya itu, iklannya itu masuk ke informasi ke otak saya. Dikala saya olahraga misalkan main bola, kemudian saya haus, ingatnya apa? Karena datanya itu. Saya nggak ingat macam, saya nggak ingat teh pucuk. Kenapa? Karena database-nya informasi yang paling banyak doktrinnya itu. Nanti korelasinya dengan takdir dengan psikis ya. Kalau anak ibu di doktrinnya, misalkan dia padahal cantik gitu ya, tapi ibu jelek-jelekin terus. Kamu jelek, kamu gini, hitam, kamu dan lainnya gitu. Maka tumbuh kembangnya dia tidak akan pede dia. Karena doktrinnya itu, gitu kan? Makanya di Islam teman itu sangat mempengaruhi. Ya, temanmu adalah agamamu. Hati-hati berteman dengan siapa? Ibu berteman dengan majelis lain, ikut. Ya, coba kalau temannya suka yang ngerumpi-ngerumpi itu kan? Temanmu adalah agamamu. Database yang paling banyak itu yang akan diikuti. Hati-hati. Kalau belum ada filter yang kuat. Ya. Kalau anak-anak ibu nonton televisi pun hati-hati. Mau izin nonton SpongeBob, ya kan kata-katanya gak jelas, gitu kan? Tidak akan ikuti. Pernah gak sih ibu anak-anak ibu dari luar kemudian pas nyampe rumah kok ada kotor dari mana ini? Padahal ibu gak ngajarin, ya kan? Dari teman, dari lingkungannya, dan tapi saya masuk. Gitu kan? Ini bab akal. Sedangkan di kolbu kita, ini yang akan terjadi. Wa inna fil jismi mudghah. Di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila dagingnya baik, maka baiklah seluruhnya. Apabila buruk, buruk seluruhnya. Itu kolbu, jantung, hati atau perasaan. Korelasi cara kerjanya seperti ini. Saya jelaskan ya, mohon izin. Kolbu ini sangat dipengaruhi oleh dua panca indera, yaitu apa? Mata dan telinga. Dikala kita melihat, kemudian masuk ke hati. Ya, di hati masuk ke akal diproses, kemudian nanti mana yang dilakukan. Di hati ini, di kolbu ini ada dua kutub. Ada fujur dan takwa. Ada bisikan malaikat, ada bisikan setan. Contoh, ibu mendengar hayya shalah, adzan atau subuh, ya, adzan subuh. Masuk ke sini. Dikala ibu takwanya banyak, ya, takwanya itu dorongan dari mana? Dari ibadah ibu, majelis taklim, zikir pagi petang, baca Quran ibu rajin, maka dorongan bisikan malaikatnya akan lebih kuat. Maka ibu akan bangun bahkan sebelum adzan subuh, bisa sholat tahajud, ya kan? Tapi kalau ibadahnya, dorongan malaikatnya, nutrisi malaikatnya kurang, maka dorongan setannya akan lebih kuat. Baru adzan, tarik selimut. Ini dingin. Sekarang tuh lagi dingin katanya ya. Ya enggak? Oleh mana apa itu? Ini udah kayak di Cianjur ini. Tarik selimut lagi. Ya kan? Mana yang lebih kuat nanti antara fujur dan takwa? Maka kalau yang fujur yang lebih kuat, maka akal, oh iya juga ya, sekarang tuh lagi musim dingin, kata akal.
Ya kan? Kemudian memerintahkan anggota tubuhnya, udah tangan, tarik selimutnya, bobok lagi, nanti aja, baru ada, nanti komat gitu. Ya kan? Sama seperti gitu kan? Kalau tapi beda kalau malaikatnya lebih condong, ya. Kalau condong yang malaikatnya, maka ibu akan langsung walaupun dingin, tetap langsung sholat. Makanya di sini memerlukan banyak-banyaklah nutrisi malaikatnya atau nutrisi imannya. Ibadah, zikir, baca Quran, orang-orang soleh, majelis ilmu itu akan menguatkan ruh dari jiwanya. Cara kerja kayak akan tinggal milih aja di sini, tinggal akan mana yang baik yang buruk secara data lebih banyak, ya itu yang dia akan lakukan. Cara kerja gitu kan? Kita kok ada sabar, ada jujur, ada amanah, ada rajin. Ibu misalkan ada uang gitu kan, nemu gitu kan. Kalau malaikatnya bisikannya lebih kuat, jangan, itu uang orang. Sedangkan kalau menemu barang orang itu harus berapa hari dulu diumumkan, gitu kan. Jadi kalau nggak ada bisikan malaikatnya, lebih bisikan jin korin. Pernah dengar jin korin? Pernah kenalan? Jin korin semuanya ada, termasuk Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah diislamkan, dia nggak berbisik ke surga. Semua ada jin korin. Ustaz, jin korin bisa diruqyah nggak? Nggak bisa kalau jin korin. Karena nanti pas kita meninggal baru keluar jin korinnya. Gitu kan. Ustaz, jin korin laki-laki atau perempuan? Nggak tahu, saya nggak lihat KTP-nya. Jangan nanya saya. Nah, tapi ada, semua orang ada bisikan buruknya. Ya kan? Pas ibu melihat misalkan ya, anak ibu mecahkan piring, ada dua bisikan. Kata malaikat, sabar. Namanya anak-anak yang ngerti. Ya kan bisikan. Bisikan setannya, bandel tuh, sentil aja tuh, jiwir aja tuh, tuman. Ya kan? Ada nggak bisikan, suka ada bisikan dua nggak sih? Ya kan? Sama lagi puasa gitu kan? Apalagi yang misalkan ke mall ada diskon, ada dua bisikan. Ya kan? Beli atau enggak? Kata malaikat, jangan, sekarang lagi banyak pengeluaran. Anak sekolah belum masuk, belum beli buku, misalkan. Kata setan, mumpung diskon, gak ada lagi nanti mah, gitu ya. Gak tahu tuh menang mana, gak tahu ibu. Kalau bisikan kayak gitu tuh, tergantung. Iya kan? Itu setiap hari kita ada. Sama hari ini lihat saya gitu kan, itu ustaznya pecinya miring misalkan. Ada aja gitu. Cara kerja seperti itu kok. Ya, di jiwa kita. Makanya alhamdulillah kalau ibu-ibu di sini masih rutin saya lihat, masih masya Allah, masih penuh terus ya kerja di sini ya. Ya bersyukurlah Bu. Demi Allah bersyukurlah. Karena tolong simak ini. Kalau bukan karena rahmat Allah, ya, hidayah Allah, berat hidup majelis ini, berat demi Allah. Ibu yang udah haji baca Quran tiap hari, bisa sholat tepat waktu, tambah ba'diyah qobliyahnya, bersyukurlah. Demi Allah, kalau bukan tanpa izin rahmatnya Allah, hidayah Allah, gak bisa seperti itu. Susah banget. Makanya gak boleh sombong. Gak boleh sombong orang yang sudah rajin majelis ilmunya, udah rajin baca Qurannya tiap hari 1 juz, tiap hari sholat tahajud. Janganlah sombong. Karena kalau kalian sombong, maka tempatnya di neraka. Karena bukan karena kita yang kuat, karena Allah gak topik hidayahnya. Makanya syukuri, nikmatin. Kalau lagi ruku sujud, nikmatin. Pernah kan ibu lagi sakit, kemudian sholat, kemudian ibu waktu sehat sholat, beda nggak rasanya? Pernah nggak ibu sariawan? Ada yang belum pernah sariawan? Makan gak enak Bu, serius. Gitu. Ada yang pernah batuk? Sering, aduh. Kalau batuk itu makan tuh pilih-pilih ya. Es gak boleh, gorengan gak boleh, aduh gitu. Makanya kalau lagi dikasih sehat, bersyukurlah, ingatlah waktu sakit. Maka kadang saya muhasabah diri, kalau saya sehat, dikali sholat benar-benar hukumnya dinikmati ya, alhamdulillah. Makan apa aja enak. Coba kalau sariawan coba kan? Kadang sariawannya baru 1 Bu. Coba kalau 3 aduh. Bersyukurlah. Dan bagaimana dengan cara syukurnya? Yaitu beribadahlah pada Allah. Pernah dengar gak? Nabi sampai ditegur. Tegur apa? Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin surga? Kata istrinya. Kok sholat sampai bengkak itu lutut? Kata Allah apa jawab? Kata Nabi jawabnya apa jawab? Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah, syukurnya ibu dikasih beribu kenikmatan. Nikmat mata masih bisa melihat, ya nikmat kaki masih bisa jalan,
nikmat punya pasangan, dan banyak nikmat. Nanti ada pembahasan nikmat, yaitu dengan bersyukur dengan ibadahnya ibu kepada Allah. Seperti itu, jangan lakukan nikmat. Lanjut ke materi selanjutnya. Masih akal, misalnya waktu. Nah, ini sudah masuk ke materi inti, yaitu tentang nantinya psikis seseorang akan terganggu atau tidak. Saya contohkan di sini ada seorang anak, ya. Tadi masalah akal itu database ya. Anak ini qadarullah orang tuanya keras didikannya, dididik orang tuanya keras sekali, ya. Atau dia bapak ibunya sering berantem, konflik pasangan. Si anak itu melihat terekamlah database-nya di akalnya, gitu kan. Apalagi kalau bapaknya KDRT, si bapaknya ini sering mukulin ibunya, maka anak ini akan timbul kebencian ke namanya laki-laki. Bahkan dia trauma, nantinya susah jodoh. Saya takut menikah Ustaz punya pasangan kayak bapak saya, karena bapak saya sering mainin cewek, sering KDRT ibunya. Database, hati-hati itu, masuk database ke akal dia. Ya, kalau misalnya dia orang tuanya keras, ada didikannya keras kan? Ini akan nanti karakternya keras juga, dia akan muncul keras juga. Saya pernah dapat klien seperti itu, gitu kan. Dia mendidiknya keras, Pak, bapak dapat dari mana keras? Kakek saya tuh dulu didik saya keras, dia didik anaknya keras. Mendidik anak keras itu nggak efektif. Dari mana ilmu parenting nggak ada mendidik anak keras itu sukses. Bahkan dia menjadikan bumerang nanti suatu saat. Pertama, dia orang tuanya keras, konflik orang tua pasangan, makanya di kaidah Islam tidak boleh berantem di depan. Nah, dengar kan? Itu ilmu psikologinya ada. Di jiwa si anak seperti apa nantinya. Anak sering tantrum, kenapa coba? Ya selesai orang tua konflik, gitu kan. Dia melihat mereka, oh kalau teriak-teriak itu biasa, oh kalau salah tuh langsung dihardi, nggak ada kata maaf. Hati-hati loh. Kalau anak salah langsung kita hukum misalkan, oh berarti nggak ada tuh kalau salah, nggak ada toleransi, langsung hukuman. Nggak ada kata mungkin apa penjelasan dulu, nggak ada memaafkan. Hati-hati. Database-nya bagaimana kita memberikannya. Orang tua misalkan kalau cerai, psikis anak akan menjadi masalah, dia akan menjadi broken home. Saya punya pasien, dia bapak ibunya cerai, kemudian sama ibunya nggak boleh ketemu bapaknya. Nah ini nggak boleh kayak gitu. Padahal namanya anak, walaupun sudah cerai tetap bapak ibu mah tetap nggak ada perubahan, nggak ada batasan. Kadang ada yang udah dia udah memutuskan cerai, tapi ke anaknya nakal juga, nggak boleh kamu main ke ibu kamu, nggak boleh kamu ketemu dengan bapak kamu. Ini psikisnya terganggu. Akhirnya apa? Gampang kesurupan ya anak. Saya termasuk dari kesedihan, dari kemarahan, gitu ya. Orang tua cerai, apalagi KDRT, saya bilang hati-hati, ya. Kemudian ada lagi orang tuanya pilih kasih, dia merasa pilih kasih. Pasti ada, mungkin ibu pun mengalami waktu kecil merasa dipilih kasihin. Saya anak perempuan Ustaz, ibu saya mengutamakan laki-laki, biasanya mau diingin. Nah, hati-hati. Makanya kalau kita punya anak, jangan sampai anak ini merasa pilih kasih. Apalagi ini nih, hati-hati, jangan membanding-bandingkan. Dibanding-bandingin, tidak enak. Walaupun niatnya bagus, dia contoh nih, walaupun niatnya bagus, tuh kayak kakak kamu rajin sholatnya dan lainnya, itu nggak boleh membandingkan itu. Walaupun niatnya biar kayak kakaknya kan ya, tapi nggak boleh. Di anak dia akan marah ke ibunya dan marah ke kakaknya. Nggak ada yang suka dibanding-bandingkan. Ada yang suka di sini dibanding-bandingkan? Nggak ada. Ada tidak tabes ini. Dia akan ada kemarahan suatu saat nanti ibunya akan tua, dia akan menjadi besar. Si anak ini nggak kayak ke ibunya, nggak peduli ke ibunya, gitu kan? Ibunya sakit, boro-boro dilayani, gitu kan? Nah itu hati-hati. Jangan pernah membanding-bandingkan seorang anak. Ini psikisnya kan? Ya. Orang tua pilih kasih, orang tua meninggal saat masih kecil. Nah ini sama. Kalau pada orang tuanya meninggal waktu kecil, misalkan ayahnya waktu kecil meninggal, kadang kalau anaknya perempuan ini dia kehilangan sosok seorang laki-laki, ya, luka pengasuhan. Nah ini, gitu kan. Nanti kadang dia mencari pasangan laki-laki yang dia berharap laki-laki ini menjadi sosok seperti ayahnya. Kalau dia berharapnya lebih, dia nggak dapat, berantem terus lagi tuh. Atau dia punya background tadi, ayahnya baik banget, dia pengen punya pasangan kayak bapaknya, ayahnya.
gitu kan. Nah, salah lagi, setiap suaminya salah sedikit, tuh kata kayak bapak saya, masalah lagi kayak gitu. Itu dia karena tidak bisa menerima takdir. Atau ada yang sudah menikah, kemudian punya pasangan baik banget, nggak bisa move on, sedih terus, ingat suaminya terus, itu nggak baik juga, masuk ke bab takdir, ya kan? Atau kedarurat dia menikah, kemudian tadi KDRT dan lainnya bisnis-bisnis gitu kan, akhirnya kan di data dia laki-laki itu buruk bu, jelek aja, menikah lagi gagal lagi bu, menikah lagi gagal lagi, kenapa? Karena di data dia laki-laki itu buruk, pokoknya masalah deh. Gak ada benernya. Informasi datanya udah banyak yang buruk. Itu dia harus menerima takdir, harus banyak nanti ada solusinya. Ini di lapangan banyak. Dia gagal lagi. Bahkan ada yang sebelum nikah, ya seperti itu. Kalau laki itu suzon terus, gitu kan? Ya. Kemudian saudaranya jahat. Ada yang jahat, saudara jahat. Waktu kecil sama kakaknya dibully misalkan, diceburin ke bak atau apa gitu kan? Oh ini trauma banget. Ya. Ada lagi yang bully di sekolah, teman-teman. Nah ini para orang tua harus bisa mendekati. Zaman sekarang banyak lah di media sosial pun, di sekolahan ada anak dibully, di pesantren pun ada nggak? Iya, Maaf Ustaz, ibu-ibu mohon maaf bagi yang di belakang tolong maju ke depan untuk memberi kesempatan yang baru datang karena penuh. Masya Allah. Insya Allah pahalanya Yang depan lebih berkah insya Allah. Posisi menentukan prestasi. Nah dengar kan? Jangan di belakang. Belakang mah misalnya gak ada ini, tidur aja. Ruangannya Asel lagi. Ntar kajiannya apa? Gak tahu. Saya mau tidur katanya. Gak tahu. Ayo, Masya Allah. Saya udah gak aneh di majelis ini. Masya Allah. Masya Allah. Ayo. Karena ada rombongan lagi nih datang lagi. Insya Allah. Ya. Sebelah sana. Teh. Sebelah sana diisi dulu. Sebelah sana diisi. Ini saya masih kosong, silakan. Nanti biar masih ada yang datang lagi nantinya biar gampang di belakang. Sebelah sini kosong. Ya. Lanjut ya. Dari hati harus sering tanya kepada anak-anak yang mungkin qadarullah kena bully. Hati-hati, gitu kan. Karena bully ini oleh temannya juga diancam, nggak boleh ngomong sama orang tuanya. Jangankan di sekolah biasa, di pesantren pun ada. Makanya peran orang tua harus hadir di sini. Jangan sampai anak ini mau cerita, ibu udah nyalain. Ada yang kayak gitu, Ustaz saya bagaimana mau cerita, saya disalahin. Nah itu nggak ada. Jangan sampai anak ini lebih nyaman cerita pada temennya daripada ke orang tuanya. Nah ini nggak benar. Fitrahnya seorang anak itu ke ibu bapaknya itu fitrahnya. Saya kasih logika. Ada seorang ada ayam, ya anak ayam dengan induknya, dia lagi jalan gitu kan. Kemudian ada elang yang mau makan anak ayam. Fitrahnya anak ayam ini cari pelindungan kemana? Ke induknya ayam atau pindah ke bebek bisa? Kalau dia pindahnya ke bebek, aneh ini. Keluar fitrah ini ayam. Pasti ke induknya. Begitulah mohon izin ibu, kalau ada anak-anak yang lebih suka cerita ke temennya, ya malah ke medsos daripada ke kita, nah ini ada masalah di situ. Ada masalah. Kemudian nanti mungkin suatu saat akan ada pembahasan Bapak Parenting deh, gitu kan. Anak-anak ini beda cara komunikasinya. Kalau TK SD itu mungkin bahasa masih kita bisa suruhan bu, disuruh A, B, C bisa. SMP, SMA itu komunikasi pembahasannya nggak bisa. Semakin dikerasan semakin jauh. Ingat tuh. Kalau udah SMP, SMA udah semakin dikerasi semakin jauh. Dia harusnya dialog konteksnya. Ajak berpikir. Bagaimana kayak gini? Jadilah teman. Kalau udah SMP, SMA. Coba aja kalau ibu masih praktekin dia seperti SD walau padahal dia udah SMP, SMA. Lihat, akan pembangkangan ada di hadapan ibu iya tapi di belakang enggak. Mendingan jadi teman, mendingan ajak dialog. Gitu kan. Misalkan Kak ini habis sekolah SMP mau kemana gitu kan. Nah, dia aja dialog. Ibu mendingan ke sini pesantren. Kenapa alasannya gini. Aja berpikir dia.
Jangan langsung A, B, C, D, nggak bisa kayak gitu kalau udah SMP, SMA. Gitu kan, ada dialog. Itu lingkungan saudara udah bully dan teman-teman hati-hati ya. Kalau anak-anak yang sering dibully dia akan sering menyendiri dia, gitu kan. Dan dia nanti emosinya labil, gampang meledak. Kalau apalagi kalau anak yang broken home, dia mainnya dengan teman-temannya broken home juga, udah kacau di situ. Hati-hati. Ya. Lingkungan buruk sangat mempengaruhi. Makanya tadi di depan saya bilang teman yang baik akan sangat mempengaruhi. Ya, kalau teman kita tukang sate ya bau sate. Teman kita tukang minyak wangi ya mau aku minyak wangi. Hati-hatilah berteman. Ya. Kemudian ada lagi yang kisi-kisi anak ini merasa diandalkan waktu kecil. Bukannya waktu kecil ini dia senang-senang bermain, dia lebih dramatis. Waktu kecilnya dia sama ibunya suruh jualan, suruh apa, tekanan banget. Sampai kemarin ada orang Bandung, Ustaz saya tuh ditekan terus sampai gede saya, sampai kuliah saya. Saya pengen cepat menikah. Kenapa alasannya? Pengen keluar dari rumah saya. Coba. Kacau gitu. Setiap ada masalah di anaknya, nggak ada komunikasi. Pokoknya jalur satu arah aja, harus ikut. Nggak bisa kayak gitu. Gitu kan. Dia nggak berani cerita ke orang tuanya. Tetap bu, baiknya buruknya anak itu akan kita rasakan. Baiknya anak kita yang kita rasakan, buruknya sama. Gitu kan. Makanya kalau ada keburukan di anak, bersyukurlah, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita tahu bu. Daripada keburukan anak kita nggak tahu. Mending mana sih pak? Kalau kita tahu, kita masih bisa betulin bu. Mohon izin, misalkan anak kita ternyata sering ngambil punya orang uang gitu kan, ketahuan. Nah ini syukuri dulu, alhamdulillah dulu, kita bisa nasihati, kita benerin. Tapi kalau kita nggak tahu, itu lebih bahaya lagi. Ya. Ini efek dari psikisnya. Kalau anak tadi banyak problemnya, saya ulangi lagi. Kalau anak ini qadarullah dibentuk oleh tadi database yang begitu macam konflik, maka efeknya akan seperti ini. Ya, kita di lapangan ada sekitar 10 bahkan 11 lah, ini yang saya catat dulu, yang saya ingat. Yang pertama efeknya adalah dia gampang emosional. Kalau dia sudah menikah karena dulu masa kecilnya dia terbentuk oleh seperti itu, maka dia akan emosional dan dia akan gampang meledak. Yang jadi korban adalah pasangan dan anak, sensitif. Masalah kecil, masalah kecil, karena yang dulu emosi negatif itu pengen marah gak bisa. Waktu dulu tekanan keras dari orang tuanya, dia mendem marahnya. Iya kan? Dia nggak bisa marah ke ibunya. Marahnya nanti kapan? Nanti menjadi bom waktu dikala dia sudah menikah. Ya ini psikis pembahasannya. Ya kan? Dia gampang emosional, gampang meledak. Yang jadi korban ada pasangan, antara suaminya atau istrinya atau anaknya. Kalau ada rumah memang ada di sini, ya mungkin coba tanya aja. Ya Ustaz, biasanya kok gampang emosi. Coba cek ke data belakangnya, database belakangnya. Bagaimana dia didikannya? Bagaimana keluarganya dia? Apakah dia anak perempuan atau bapak ibunya cerai atau gimana? Atau dulu dia pernah dibully? Yang tadi saya sampaikan. Atau ternyata keras dan lainnya banyak masalah. Meledaknya ke kita nanti. Saya nanya dulu, Ustaz. Saya nanya ke atas lagi, guru saya, ibu sekolah ini. Kenapa ya? Dulu ke orang tuanya dia nggak meledak, tapi ke bawah, ke pasangan sama anak dia bisa. Kenapa? Karena itu udah setara, Bu. Dia berani. Ke kasih enggak, ke bapaknya, ibunya enggak, diam aja. Waktu dibully sama kakaknya dia diam aja. Dibully sama kakak kelasnya dia enggak berani. Tapi sekarang ke istrinya bisa berani. Ke anaknya apa lagi? Habis lah itu. Ya kan? Yang utama adalah efeknya akan menjadi emosional, sensitif. Ya, masalah kecil jadi besar. Kedua, badannya rapuh, mudah sakit. Gampang sakit orangnya. Ya, karena banyak begitu bertubi-tubi masalah dia, ada kemarahan, ada kesedihan, ada kekecewaan. Ya, yang udah bertahun-tahun. Biasanya yang poin nomor 2, badannya kurus kering, Bu. Makan banyak. Ya, kayaknya sering diomelin suaminya ini.
Jangan sundul loh, yang kurus loh. Kita yang dulu pengen kurus loh, ya nggak Bu? Ya. Contoh diet gitu ya, bukan sering dimarahin suaminya. Jangan sundul. Badannya kurus kering, murung, sedih mulu, gampang sedih. Ini psikis luar biasa, mentalnya luar biasa. Ada banyak. Bahkan yang saya temukan di Cibitung, anak-anak kayak gini ini sampai dia kesurupan, nggak tanggung-tanggung, kesurupannya naik genteng. Saya Bu kaget Bu, gitu kan? Saya ajak ngobrol tuh anaknya tuh, anaknya sekolah, dia anak kepala orang punya pesantren Bu, orang tuanya punya pesantren, jangan salah. Lihat, saya langsung studi kasus. Saya bukan omong kosong, saya studi kasus langsung. Orang tuanya punya pesantren, ya, anaknya korban. Dari apa? Konflik bapak ibunya yang sering berantem. Setiap pindah pondok sakit, pondok sini nggak betah, pondok sini nggak betah. Ternyata banyak tekanan di situ. Bapaknya nekan ibunya nekan anaknya. Kalau dia lagi marah, itu anak digebukin sampai di kurung kamar mandi, sampai di psikisnya luar biasa itu si anak, gitu kan. Akhirnya gampang sakit dia. Dan dia yang lebih parah lagi, dia kumpul di sekolahannya dengan geng yang sama anak berkerudung. Nggak bener lagi kacau itu, gitu ya. Nah ini hati-hati. Nomor 2, badannya rapuh, mudah sakit akibat memendam masalah. Ibu kalau memendam masalah, sampai kering pasti Bu, sakit. Masalah tuh ya harus nanti ada solusinya. Dikeluarin, dimarahin jangan, dipendam jangan. Gimana coba? Terima aja. Jadi doa nanti ada solusinya, gitu kan. Oh jadi marah gimana Ustaz? Ya hilang, kalau keluar jangan kamu marah, maka bagimu surga. Marah keluar jangan, ke dalam jangan. Kalau ke dalam kan namanya jengkel, iya kan, kesal, penyakitan. Yang paling gampang kan asam lambung yang sering jengkel. Cuma karena namanya stres. Nasihat buat saya pribadi dan ibu-ibu. Kalau ada masalah, ada problem itu, jangan taruh di kepala jadi pikiran. Halo, yang banyak masalah, sini dengerin. Karena semua orang punya masalah Bu. Semua orang punya ujiannya masing-masing. Di Al-Quran disebutkan, maka saya bilang kalau udah dalil jangan menolak. Di Al-Baqarah 155. Di situ semua orang pasti ada ujiannya, ada masalahnya. Cung yang di sini yang nggak ada masalah, cung. Ada, serius. Dan masalah itu dari A ke B ke C ke D, selesainya nanti kapan? Sampai meninggal. Ingat, ujian itu selesai sampai meninggal. Semua orang ini pasti akan diuji. Dengan anaknya, dengan istrinya, dengan ekonominya, dengan kesehatannya, dengan mertuanya. Banyaklah. Jangan pernah melihat rumput tetangga lebih. Paham kan? Karena semua orang itu ada ujiannya. Ya, bersyukurlah nikmat yang sudah ada. Oke. Kalau ada masalah, jangan taruh di kepala jadi pikiran. Jangan taruh di hati jadi beban. Taruh di kaki, jalankan. Oh, aku ibu masa dipikirin terus, dipendam terus. Jalani weh. Aduh, budak sekolah Ustaz gini, jalani mau gimana lagi? Iya kan? Mau ngeluh, nggak akan selesai. Masalah nggak boleh dibiarkan. Masalah jangan cari kambing hitam, carilah solusinya. Ya, setiap kesulitan, Gus paling terus, tinggal prakteknya gitu maksudnya gitu ya. Ya kajian seminggu 2 kali lah, dalil mah hafal, tinggal prakteknya kan, benar. Saya di bab terapi ini benar-benar mempraktekkan. Oh sama tuh gini, oh gini, oh efeknya kayak gini kalau dia tidak menerima takdir tuh. Gitu. Lanjut. Efek yang ketiga adalah selalu suudzon, berpikir negatif terus. Kenapa coba? Karena database negatif terus. Kalau dia tadi namanya laki-laki itu buruk, maka dia punya suami suudzonnya ke suaminya. Mohon izin, kalau pada lo bapaknya itu sering mainin cewek,
sering selingkuh, ke suaminya pikirnya gitu nggak? Wah, hati-hati Ustaz, waspada aja Ustaz. Kan ada tadi segitu, kecurigaan ada terus. Sangat mempengaruhi. Maka suudon we. Jelek aja laki-laki pokoknya. Padahal nggak semuanya laki-laki itu begitu kan. Berarti semuanya jelek terus kawinnya sama siapa? Nah itu kan dia bingung nanti jiwanya. Mohon maaf, ada orang yang belum menikah kemarin 40 tahun. Saya diminta ruqyah online karena dia di Sumatera. 40 tahun belum menikah. Wanita karir, nggak jelek-jelek amat. Pernah nggak sih kita mohon izin? Saya sering memotivasi. Mbak tuh nggak jelek, wanita karir. Mbak mohon izinnya ke bawah Mbak. Ada yang lebih jelek dari Mbak aku, saya bilang. Benar tak? Kenapa dia nggak laku-laku coba? Pasti ada mental block di dia itu. Ketakutan lah, trauma lah dia, atau terlalu tinggi lah, atau ada bahasa. Saya nggak dapat yang cocok Ustaz. Sampai kiamat gak bakal dapat yang cocok. Mau izin coba yang udah nikah. Ya kita cocok-cocokin Bu ya. Tuh udah sepakat. Nanti kalau ada yang jomblo nyari yang cocok, bilangin sampai kiamat gak bakal dapat kamu. Karena menikah tuh ya pasti ada aja yang gak cocoknya, dicocok-cocokin. Ya, emang kalau udah gak cocok itu cerai, cocok lagi cerai. Ya, gak gitu. Itu saya harus memental blocknya dia, harus diubah tuh Bu. Cara berpikir yang salah. Seolah-olah benar. Ya kan seolah-olah benar, harus yang cocok Ustaz. Iya. Tapi mau sampai kapan ya cocok kayak versi apa? Makanya saya langsung kasih hujannya. Bisa kalau mencari pasangan itu ada 4. Cari agamanya, keturunannya, kayanya, cantik atau jeleknya. Itu yang dipakai. Kata Nabi kalau ada budak hitam, ambil kalau agamanya bagus. Udah mah budak coba. Budak kan emang budak karyawan tetap. Kan ada mau izin Bu. Suami saya pengennya karyawan tetap, udah punya rumah. Iya bener. Tapi jangan pakai standar kita, standar agama lah, agamanya. Iya kan? Benar, tapi hati-hati. Akhirnya gak nikah-nikah dia. Karena ada lagi karena ucapan dia gak nikah-nikahnya. Saya mah nanti nikahnya kalau udah kerja. Saya mah nanti nikahnya kalau udah mapan. Akhirnya dia gak nikah-nikah. Karena doa dia. Karena dengar gak hadis ucapan adalah doa. Harus hatam lah. Ada praktiknya kita pun dilakukan. Oh ini gak mungkin hadis itu ucapan adalah doa. Ada yang belum punya keturunan lama ternyata dia karena ucapan dia. Nanti aja saya punya anaknya kalau udah punya rumah. Nanti aja punya anaknya saya punya sakit kuliah dulu. Akhirnya 5 tahun 7 tahun belum punya anak. Karena ucapan dia. Saya terapinya apa? Suruh tobat. Sok tobat ke Allah. Ucapan kamu jadi doa kamu. Maka hati-hati Bu, ucapan adalah doa. Karena dengar hadisnya? Itu ya kan, makanya hati-hati ke anak. Doakan anak soleh, jangan dasar anak setan gitu. Mau izin, tapi ada pernah dengar gak kayak gitu? Nah itu anaknya sendiri doain setan Bu. Ada lagi suaminya, dasar suami saya mas, suami bebel, suami saya mas, suami susah. Doanya doa pasangannya doakan yang buruk-buruk coba. Ayo, ini benar nih bagi ini sangat banyak sekali. Dan saya buka ini ya, hadis lengkapnya ya, udah dulu kan, masih banyak waktu ya. Tenang. Santai. Ada yang ngantuk? Enggak. Kesurupan berarti. Iya Bu. Orang kesurupan sadar gak saya tanya? Enggak. Orang ngantuk sadar gak? Enggak. Ditanya apa kajiannya enggak tahu. Kesurupan dia Bu. Awas, ini sering mau coba. Makanya di depan saya bilang bercanda biar gak ngantuk ya. Nih hadisnya. Hadis Abu Daud nomor 3115. Sok ditulis, nanti di fotokopi, tempel di rumah dulu. Cari ini nomor hadisnya, hadis Abu Daud nomor 3115. Jangan mendoakan kejelekan untuk diri kalian sendiri. Doakanlah yang baik-baik saja, karena malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Coba itu dan
Jangan mendoakan kejelekan untuk diri kalian sendiri. Doakanlah yang baik-baik saja, karena malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Gitu kan? Hati-hati, doakan yang baik-baik. Makanya ibunya Sesudes itu, kalau ibu pernah dengar gitu kan, Sesudes itu dulu agak nakal gitu dia, ibunya lagi bawa nampan makanan malah ditaburin pasir. Ya. Kata ibunya, mudah-mudahan kamu jadi imam masjidil haram. Gitu. Saking parahnya ibunya tuh doanya gitu, ucapannya. Bukan dasar anak setan. Salah. Doakan lagi mudah-mudahan kamu ke Mekah sana gitu. Mudah kamu jadi presiden misalnya gitu. Dah gitu, dah sekali lagi. Maka sama ke pasangan kita, jangan jelek-jelekan pasangan kita, doakan yang buruk. Suami saya nakadul, sehingga saya malas sholatnya, dah doanya malas sholat. Bukan, mudah-mudahan suami saya ngaji, mudah-mudahan suami saya jadi soleh. Nah gitu juga. Ya, mudah-mudahan anak saya, hati-hati ucapan, hati-hati kan. Karena kita nggak sadar kalau gimana apalagi. Dasar anak nakal. Doanya apa juga? Anaknya nakal. Ayo muhasabah. Pernah terucap dasar anak nakal, dasar anak apa lagi disebut itu? Itu doa dari itu tuh, hati-hati tuh. Iya kan? Waduh, ini mah bakal sulit. Doanya apa tuh? Sulit. Kenapa tuh? Semoga Allah mudahkan. Waduh ini pelajarannya susah. Ya susahlah dia. Oh ini masalahnya rumit. Jadi rumitlah dia. Allah bagaimana prasangka? Hambanya. Gak hatam, saya yakin gak hatam dari itu. Tapi kita kenapa sering suudzon berprasangka buruk? Yang pikiran kita adalah takdir kita. Hati-hati. Hatam kan? Allah bagaimana prasangka? Hambanya. Hatam betul ada? Pernah dengar? Sering. Udah hatam. Coba aplikasinya. Seringlah berprasangka baik. Ya kan? Walaupun masalahnya di depan mata kita sulit, doakan aja, insya Allah mudah. Coba kalau ibu bilang pusing, tambah pusing gak sih? Aduh pusing, tambah pusing atau ya berkurang? Tambah pusing. Ya Allah semoga mudahkan. Minimal berkurang itu di batin deh. Belajar aplikasi sekarang, bukan belajar hafal-hafal dalil. Banyak hafal, sering dengar, tapi praktek boy. Nomor 3, selalu seuzon berprasangka negatif karena itu. Keempat, susah jodoh. Nah, akibatnya tadi kenapa susah jodoh ketahuan ya? Karena database-nya. Ya. Saya pernah dapat kasus lagi, kenapa dia susah jodoh? Bagaimana? Enggak. Satu, kakaknya qadarullah cerai. Dia mendapatkan database pernikahannya gagal. Kemudian teman-teman di kantornya semuanya membicarakan pasangannya yang buruk. Suami saya KDRT lah, database menikah jadi jelek nih. Gimana nih orang mau menikah? Karena database-nya jelek. Di teman-temannya kayak gitu. Teman saya cerai Ustaz, dia KDRT. Satu lagi suaminya berkhianat. Satu lagi suaminya meninggalkan dan tanggung jawab, saya yang kerja. Coba database dia menikahnya negatif, gimana dia mau menikah? Coba kalau kita dapat database-nya bahwa menikah itu adalah pahala, menikah itu adalah ibadah, terus dia mau tadi kan akal ini ngambil informasi yang paling banyak dan sering. Makanya kalau ada yang susah jodoh cari saya. Enggak saya nikahin, maksud saya akan kasih solusi. Jangan seudon. Ustaz aja diseudonin emang. Susah jodoh itu ada trauma. Wallahi data saya kebanyakan ada trauma. Yang susah move on itu ada trauma. Trauma itu adalah ending ujungnya ketakutan. Ya, belajar ya. Kelima, minder, penakut, was-was. Karena apa? Doktrin. Contoh misalkan ada seorang orang tua yang ngedoktrin anaknya, jangan kamar mandi itu ada setan, ada kuntilanak. Jadi penakut gak itu? Oke, sepakat ya? Akal, doktrinan, database akan mempengaruhi ya. Belajar tuh. Ibu nih yang sering nonton film horor, dengerin dulu nih. Database-nya, setan itu hebat, setan itu bisa tembus tembok, setan itu keluar dari kuburan, ya kan? Jadi pembenarannya ada penakut? Siapa yang pipis malam-malam minta ke suami? Nggak pernah. Apa kebalikan suaminya minta bangun?
Suaminya kebangetan itu. Yang penakut ada obatnya. Yang takut setan ada di sini. Ayo, cung yang takut setan. Yang pura-pura berani, mudah-mudahan malam ketemu nih. Saya obatin. Yang takut setan, wahai orang-orang yang takut setan, dengarkanlah. Di Al-Quran disebutkan bahwasanya takut setan itu hukumnya haram. Ya, janganlah kalian takut kepada mereka. Sesungguhnya mereka hanya menakut-nakuti. Takutlah kepada Allah apabila kalian beriman. Di Al-Quran disebut seperti itu. Jadi hukumnya larangan takut kepada setan, gitu ya. Tadi tolong doktrinnya, makanya anak-anak jangan dibentuk jadi penakut. Suruh berani aja. Sampai ada sampai udah gede, laki-laki lagi. Ini saya cerita pasien aja, yang real, nggak ngangan-ngangan. Ada seorang laki-laki, dia udah punya anak dan istri, dia jiwanya mentalnya minderan dan was-wasan. Kenapa? Saya gali informasinya dari database, karena dulu bapaknya terlalu menekan. Laki-laki nggak boleh pakai motor sendirian, nggak boleh naik bis. Aduh, diantar udah gede gitu. Iya, dimanja banget gitu kan. Dimanja banget. Dia nggak berkembang, ketakutan yang ada, was-was, nggak berani dia, nggak pemberani. Tadi yang sering nakutin anak dengan setan, ayo tobatlah. Iya, kadang-kadang ayo nantinya ada setan, nanti ada genderuwo, nantinya ada apa. Oh iya, ya. Yang sering kalau anaknya jatuh nyalahin kodok, tobatlah. Iya kan, ada kan? Tobat. Gak gitu doktrinnya, gak gitu ngedidiknya. Iya kan? Iya. Itu salah, itu database loh. Kita belajar sedikit ilmu psikolog lah. Database, dan ya nanti anak kita tangguh, gitu kan? Anak-anak harus motivasi terus, bagus, apresiasi, berkembang nanti. Tapi kalau sering dibully, kemudian ditakut-takutin, ya mentalnya cengeng. Gitu kan? Sakit itu udah gak apa-apa, sakit laki-laki gini-gini, itu udah kuat. Yang minderan was-wasan itu dari database juga, hati-hati. Mudah-mudahan yang sudah berlalu bertobat, ke depan jangan seperti lagi. Yang nonton film horor bertobat jangan, nggak boleh, merusak akidah. Sampai levelnya merusak akidah, sepakat nggak? Merusak akidah. Nggak ada di Islam, dari kuburan nongol gitu kan kosong. Nggak ada. Nggak ada. Di Islam itu ada setan itu dibacain Al-Quran, ditebas, dicekek. Rasulullah itu mencekik setan. Ada yang gitu. Bukan dikejar-kejar setan. Kamu suka ngesot takut, padahal ngesot dia gitu. Pocong takut, padahal diikat coba. Akalnya udah gak rasional. Sekarang kalau ketemu setan di depan, jemput aja bu. Tuh mana ya? Apalagi kuntilanak. Ngapain lu nongol kesini mau rebus suami gua gitu. Jemput tuh. Iya gak apa-apa. Yang masih sering takut di kamar mandi nih, kalau malam-malam nih, jalan aja lanjut terus. Pas kamar mandi udah nggak ada, kan udah sepanjang jalan itu keluar. Karena takut. Kamar mandi udah habis gitu. Nggak apa-apa, berani dulu aja. Saya menekankan di sini takut pada setan adalah hukumnya haram. Walaupun saya banyak sambil bercanda. Nggak percaya, ada dari Al-Quran. Janganlah kalian takut pada setan kalau kalian beriman pada Allah. Jangan ini konteksnya larangan bukan? Janganlah minum khamar, janganlah berzina, larangan kan? Kalau kita berzina menawar dosa nggak? Begitu pun takut setan, ada dalilnya. Ayo siap ilmunya nih. Ya Ustaz beranilah bukan nama Bismillah dulu deh. 6. Karakternya keras. Efek didikan keras akan menjadi keras juga ke anak kita nantinya. Jangan sampai ke cucu-cucu kita juga nanti kayak gitu karakternya. Dari database didikan kita keras, jangan kaget anak kita menjadi keras. Nih efeknya karakternya menjadi keras. Hasil didikan orang tua bagaimana? Makanya mohon izin. Kalau ada masalah dengan anak, pasti saya akan libatkan bapak ibunya. Kalau ada masalah problem dengan anak, saya akan cari bapak ibunya karena itulah sumbernya. Pakai hadis, oke. Kata Nabi,
Anak ini bagaimana ibu bapaknya? Mau dia menjadi Nasrani, Majusi, dia bagaimana ibu bapaknya? Sampai level Nasrani, Majusi, sampai keluar Islam pun itu bagaimana ibu bapaknya? Seperti itu. Ya. Pernah dengar ada bahasa anak itu adalah cerminan orang tua? Ya. Seperti itu kan. Contoh di sini cermin. Saya bercermin, kemudian di jidat saya ada noda. Yang benar bagaimana cara yang membersihkannya? Apakah saya cerminnya saya bersihkan, saya sabun-sabunin, apa saya yang cuci muka? Saya cuci muka. Kalau ada masalah di anak-anaknya terus, berarti cerminnya terus yang dibenerin, bukan orang tuanya. Mohon izin bang, gitu kan? Beda lagi kalau bapak ibunya udah soleha, berarti itu ujian anaknya. Tapi kalau masih banyak problem, ternyata orang tuanya baru kemarin anaknya tantrum. Dulu berobat ambilnya udah selesai, sekarang jadi tantrum. Saya bilang ke ibu ada masalah nggak? Diam aja. Nangis langsung, baru nanya gitu udah nangis. Gak mungkin kalau nggak ada apa-apa ini anak jadi kayak gini, saya bilang. Gitu kan? Oh, ternyata konflik, banyak konflik dengan pasangannya. Gitu kan? Ada yang orang tuanya perang batin, diem-dieman. Lah gimana ini anaknya? Ada kayak gitu kan? Daripada berantem usah diem-dieman, tapi satu rumah. Yang jadi korban anak, serius. Di bab ini janganlah egois, karena egois ini akan ada menjadi dampak kepada orang sekitar. Saya sebagai suami gak boleh egois. Pokoknya mas saya nggak kayak gini. Dari dulu biasanya kayak nggak bisa. Yang ada jadi korban istri saya atau anak saya. Istri gak boleh egois. Ya saya mah dari dulu kayak gini, Ustaz. Saya mah sering marah ya langsung meledak aja saya Ustaz gitu. Gak boleh egois kayak gitu. Yang ada jadi korban siapa? Anaknya, suaminya. Yang jadi anak, jangan egois. Karena yang dia kelakuan dia yang jadi korbannya bapaknya juga kan anak ke bawah. Iya kan? Anak ini masalah misalkan mohon maaf ada yang ranah hukum, ibu bapaknya jelek, kepala juga. Janganlah egois. Makanya egois ini harus ditekan, turun demi anak. Makanya kalau mau izin kalau lagi ada diuji dengan masalah anak, itu jangan langsung ke anaknya yang diterapinya, tapi emak bapaknya. Nanti sore saya ada jadwal lagi. Kasusnya anaknya canduan biasa game online. Kasusnya, gitu kan SMA dia. Kemarin masih speak delay, belum bicara sama tanggung kemarin. Sekarang pasti sama bapaknya saya akan ingin cecer dulu, mohon izin, cari akarnya apa sih, mungkin dia nggak sadar gitu, efeknya ke anak. Kemudian kejadian terus berulang walaupun dalam hati mau berubah. Nah ini nomor 8. Nanti orang yang punya korban psikis tadi bu, orang itu kan tadi ada yang gampang meledaknya. Sisi batin fitrahnya dia tuh pengen gak ngulangi lagi kayak gitu tuh. Ya Ustaz saya gampang emosional, gampang meledak. Saya dibanting mah tahu nyesal. Tapi saya gak bisa ngendaliin. Pernah ngerasa gitu gak sih? Itu bom waktu meledak bu, berulang lagi. Sampai dia nangis lagi, Ustaz saya gak mau nyakitin anak saya kalau saya lagi marah, Ustaz saya nyesal. Dia ada penyesalan setelah meledaknya itu. Tanya deh, yang sering ada penyesalan mau ke suaminya mau ke anaknya. Tapi itu terus berulang. Walaupun dia secara rohani batin fitrahnya menyesal, pengen nggak ngulangi lagi, tapi dia nggak bisa kontrol seperti bom waktu meledak. Karena dulu waktu kecilnya database-nya begitu banyak emosi negatifnya yang terkumpul dari bullying, dari kekerasan orang tua, dari temannya, dari saudaranya. Meledaknya sekarang nih. Kayak gitu. Oke? 9. Anak menjadi nakal. Gitu kan, hasil didikan keras dari database yang begitu banyak gitu kan. Anak-anak nakal itu ya itu, saya lihat orang tuanya keras gitu kan. Dia baik di rumah, tapi di luar ada yang main narkoba, ada yang mencuri. Anak dosen saya mencuri itu kasusnya. Saya telaah, ternyata didikan bapaknya keras. Tapi bapaknya kakeknya keras lah. Tapi sekarang udah mulai pendekatan tuh. Fitrahnya karena di anak itu kan orang tuanya ya. Gitu kan. Apalagi kalau pembahasan bab parenting. Bab parenting ini yang harus maju, yang harus cerewet itu bapaknya. Baru dengar enggak? Enggak, sering. Yang di Al-Qur'an ada 14 dialog antara orang tua dan anak. Lukman.
14 dialog antara orang tua dan anak. Ya. Yang 13-nya itu adalah ayah, bapaknya dengan anaknya. 13. Yang satunya ada ibunya, yang satu laginya masih antara bapak dan ibu. Berarti yang harus cerewet Ayahnya. ayahnya. Ibunya dari dengar. Bapaknya baru langsung diam. Beda powernya, Bu. Makanya kalau ada seorang sosok ayahnya enggak tampil, beda. Anak laki-laki dididik sama ibunya terus, ya beda. Bu, saya dipukul sama teman, sabar ya. Laki, ya lawan kalau nggak salah, dah. Ya kita harus fighter dong, laki-laki dong, harus melindungi dong. Kalau ada masalah di sekolah, ya anak laki-laki masuk ke guru BP misalkan gitu kan, yang maju siapa? Bapaknya, bukan emaknya yang maju. Kejauhan nih pembahasan parenting, balik lagi ke sini. Bapaknya nggak tahu, Ustaz, ngaji bareng belajar. Kalau bapaknya nggak ada, nanti ada pembahasan. Bapak parenting nanti pembahasan. Itu sedikit aja, maksudnya ternyata memang yang harus lebih berperan itu seorang ayah. Itu bukan kata saya, kata Al-Quran, dialognya lihat ya. Coba aja lihat dialog Nabi Yusuf, dialognya dengan siapa? Dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub bapaknya. Nabi Isa dengan siapa? Sama dialog-dialog di Al-Quran. Bapaknya dengan anaknya banyak. Oh berarti udah ada ini gitu. Lanjut lagi 10. Fisikis bisa berdampak ke kandungan. Nah ini mohon izin yang lagi hamil ya, hati-hati. Fisikis ibu-ibu yang sedang hamil sangat berpengaruh ke kandungan. Ya, saya mendapatkan kasus banyak anak yang tantrum, anaknya nakal, anaknya gagal ginjal, sudah menikah banyak problem si anak ini. Saya tanya ke ibunya, Bu, waktu hamil ini anak bagaimana? Atau misal anak ibu ada 3, yang bermasalah anak pertama. Coba tanya ke ibunya, Bu, waktu hamil anak pertama bagaimana jiwa ibu? Apakah banyak sedih, banyak marah, banyak kekecewaan? Apa ada trauma? Iya, Ustaz. Waktu anak pertama ini saya diuji luar biasa. Suami saya di PHK, diuji dengan banyak tuh kesedihan tuh waktu hamil. Anaknya pasti beda. Anak kedua, ketiga ini saya udah mulai stabil, Ustaz. Ekonomi mulai stabil, konflik-konflik rumah tangga udah mulai cocok. Tadi kan nggak cocok biasa kan pertama. Banyak kan mencocokkan dulu gitu kan. Mulai sama pasangan anak kedua, ketiga udah mulai baik. Beda. Ada yang kayak gitu? Ada yang pertama, iya kayak gini. Iya, coba ingat ibu waktu hamil anak pertama kayak apa? Isi-isinya. Gitu kan, banyak trauma kan, banyak sedih kan, banyak marah, sangat berpengaruh. Itu dikisahkan di Al-Quran waktu Maryam hamil. Maryam hamil ini dia kan sedih. Kenapa sedih? Karena Dibully sama kaumnya. dibully dan dia nggak punya suami kan, nggak ada suaminya. Sampai dia berucap mendingan saya mati aja daripada kondisi seperti ini. Sampai turunlah malaikat Jibril menenangkan, janganlah kamu bersedih. Sampai menenangkan itu malaikat Jibril, jangan sedih, karena kalau sedih akan berdampak terus siapa bayi. Mungkin saya bilang ada hikmahnya yang suka ngidam ya. Ada yang ngidam diturutin malam-malam pengen teror gitu kan. Aduh, saya pernah tuh gitu kan, nyari di mana teror. Mungkin hikmahnya agar menjaga batin si istrinya tetap stabil. Iya kan? Udah didapat mah nggak dimakan-makan acar gitu. Ya mungkin hikmahnya dia tetap menjaga ibunya ini jiwanya tetap jangan sedih, jangan ini, karena akan berpengaruh. Coba mohon izin, yang dulu waktu hamil kemudian banyak konflik, kemudian anak kita kok gampang emosional, kok gampang sedih. Mungkin ibu waktu hamil sering sedih. Coba perhatikan, kalau ibu waktu hamil sering sedih, coba anak yang dikandung yang udah brojol ya, sering sedih nggak coba? Bagaimana pengobatannya, Ustaz? Ya, ibu harus satu bertobat kepada Allah. Ya Allah, mohon ampun dulu saya tidak memberikan hak kepada anak saya masalah ketenangan batin. Makanya ibu sama anak tuh ikatan batinnya luar biasa. Kayak gitu. Ya, itu dalam kandungan. Sekarang adalah solusinya. Ini solusinya baru. Tadi akalnya, tadi efeknya, sekarang solusinya. Cukup? Gak ada. Udah jam 11. Sampai jam berapa? 11.
setengah 12. Setengah 12. Ibu benar-benar semangatnya. Pertama, memahami bab takdir, inilah solusinya. Nanti kalau dia dibully itu takdir. Nanti ada sini. Misalkan dia dapat orang tua yang nggak baik, itu memahami bab takdir. Kedua, pembahasan nanti bab syukur. Dia harus banyak bersyukur. Hari ini mungkin dia dulu dibully dan lainnya, sekarang dia udah baik. Ada pembahasannya, gitu kan. Ketiga, bab tawakal. Yang sering penakut nih, takut masalah rezeki, masa depan bagaimana, ini bab tawakal yang pembahasannya. Atau nanti bab tawakal saya langsung kasih aja hari ini, insya Allah oleh-oleh, gitu kan. Karena takut itu kan masa depan, takutan. Ya kan, kesedihan itu yang sudah berlalu biasanya, benar nggak? Yang sedih itu kan yang sudah berlalu, yang terjadi kan, sedih gitu kan. Kalau sedih yang depan kan belum, nggak sedih. Depan nggak tahu, yang ke depan itu biasa ketakutan bu. Takut nanti bagaimana, sekolah dan lainnya apa gitu, ketakutan nanti masalah rezeki. Obatnya tawakal, gitu kan. Takut tadi, takut punya pasangan kayak bapaknya itu, ya kan tadi efeknya kan. Takut dia nanti sekolah dibully lagi karena pernah dibully. Anak-anak yang pindah-pindah ada tuh yang anak ini setiap di rumah itu sehat, tapi kalau bawa ke pesantren sakit bu. Artinya begitu loh. Ternyata ada fisikis juga, ada non medisnya juga gitu kan. Gitu kan. Jadi pindah-pindah terus itu, kayak nggak cocok, gitu kan. Ada konteksnya gitu. Kemudian ubah sudut pandangnya. Ini sudut pandang kayak tadi yang susah juga mental block itu kan sudut pandangnya harus diubah. Iya kan pengobatannya, gitu kan. Kemudian yang sering negatif, pikirannya negatif terus. Orang yang sering negatif terus, suudzon terus, itu seolah-olah dia menggunakan kacamata hitam dalam ruangan gelap. Dia coba keluar, pengen terang, ternyata masih gelap. Kenapa? Karena kacamatanya nggak dilepas. Seolah-olah ibu merasakan konflik ini masih kayak dulu, waktu dia ditekan, waktu dia dibully, waktu dia dikerasin, waktu dia dikhianati, rasanya kayak gitu. Terus maju, ini udah waktu dibully, waktu masalahnya itu misalkan di tahun 2000 misalnya. Sekarang udah 2024, perasaannya masih sama, batinnya masih sama, suudzonnya masih sama. Kenapa? Karena masih pakai background yang lama, dia nggak bisa move on. Maksud nggak? Ada yang kayak gitu, jelek aja. Pernikahan pertama gagal, yang kedua gagal lagi. Kenapa? Karena pakai standar yang lama dia terus, gitu. Ya. Terakhir adalah obatnya memaafkan. Memaafkan kalau yang sederajat. Kalau yang ke atas ke bab orang tua, konteksnya bukan memaafkan, tapi bersyukur. Levelnya udah beda. Bahkan ada bahasa berantem dengan orang tua itu, walaupun posisi orang tua itu salah, kamu tidak akan menang, karena beda derajatnya. Ya kan? Kebaikan, keburukan pada orang tua itu kontan terasa di dunia, gak nunggu di akhirat. Bapak ibu-ibu berbuat baik pada orang tua sekarang, langsung dirasakan. Begitupun keburukan ke orang tua, langsung dirasakan. Gitu ya. Bahkan ada suatu kasus yang anaknya itu kerja dua channel game online kayak gitu. Zaman dulu Pak itu di warnet main game gitu ya, keluar main di warnet gitu kan. Setelah ditelaah, si bapaknya ini ternyata dengan ibunya lagi diem-dieman. Ibu di kampungnya itu lagi ada konflik. Udah gak minta lama, Pak cuti pulang mau minta maaf ke orang tua, baikan. Udah anak ini biarin aja dulu. Cuti lah dia seminggu ke ibunya, minta maaf, perbaiki hubungannya dengan ibunya. Pulang-pulang anak ini sembuh. Dia aja di rumah, bapak sampai bingung. Nah enggak ke warnet lagi, uangnya habis nih uangnya. Gak mau Pak. Sembuh sedih ya. Hati-hati kalau kita berbuat ke orang tua, dibalas sama anak. Hati-hati. Oke, sekarang kita pahami bab tenggelam, baru ke inti. Sekarang baru ke inti yaitu bab takdirnya baik dan buruk. Belum ini judulnya. Nih, obat langit ini tolong dipegang 4 poin ini. Tolak ukur soalnya. Kalau saya ada pasien pasti 4 poin ini saya akan tanya duluan. Bermasalah atau enggak? Yang pertama, bagaimana dia sholatnya? Saya ada klien Pak, Bu. Saya tanya 4 poin ini. Yang pertama saya saudara tanya ini dulu. Bagaimana sholatnya?
Karena konflik permasalahan ujian hidupnya ini akan tergantung istrinya juga. Ya. Sholat dia, levelnya apakah dia sholatnya bolong, apakah ngaret, apakah tepat waktu, itu levelnya bagaimana sih orang ini dengan ujian yang begitu macamnya. Dilihat dari sini standarnya. Ya. Kalau dia sholatnya ngaret, saya ceramahin dengan wailul musallin, celaka bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, pernah dengar dalil itu? Kalau ibu-ibu tanpa uzur masih ngaret, ancamannya celaka. Celaka enak gak? Enggak. Kalau masih ngaret tanpa uzur, wah ya celaka. Ustaz, ini anak saya ngelongin dulu. Oke, ada uzur, nggak masalah. Ustaz belum selesai baca statusnya, itu masalah. Masalah, Bu. Nggak ada sebenarnya. Ya. Duhur jam 12, sholat jam 2. Asar setengah 4, sholat setengah 6, mepet banget dia. Celaka, hidupnya celaka, serius. Maupun dia banyak uang, banyak jabatan, ya celaka itu hidupnya. Bukan saya yang bilang, Allah yang bilang. Celaka, ada aja masalah hidupnya. Masalah di anak, masalah kerjaan, masalah konflik, ada aja. Celaka. Bagi siapa itu? Yang lalai. Masih sholat ya, tante segitu teh. Kamu udah bolong. Bagaimana yang bolong dosa sholatnya? Yang bolong itu termasuk dosa besar. Meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Saking wajibnya sholat, maka orang nggak bisa berdiri suruh duduk sholatnya, nggak bisa duduk suruh tiduran, suruh miring, nggak bisa gerak kedip pakai isyarat. Nggak bisa disolatin. Disolatin kalau nggak mau sholat. Kasih ibu mah, udah selesai gitu ya, tumpang deh dah. Tolong yang masih meninggalkan sholat, masukin ke database. Kita ngomongin database ya. Sekarang database saya mendoktrin ibu biar rajin sholat nih. Manfaatnya apa sholat? Efek negatifnya enggak sholat apa itu kan? Tadi main akal kan? Banyak gak sih orang KTP-nya Islam tapi dia nggak sholat? Banyak. Bisa jadi database-nya sedikit tentang sholat itu apa untungnya, apa ruginya. Di akalnya sedikit, Bu. Ya, di akalnya nggak sholat itu nggak apa-apa. Sedikit kita doktrin. Yang udah rajin apa haji mudahnya. Amin. Bisa doktrin nih database-nya. Yang meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Dosa besar apa aja? Syirik, membunuh, berzina, minum khamar, rakaat kuat, riba. Itu sama, itu dosa besar semua itu. Masukin di akalnya kalau ibu berani meninggalkan sholat sama aja berzina, minum khamar, rakaat kuat, riba, sama tuh. Bagaimana tiap hari orang membunuh, besok bunuh lagi, besok bunuh lagi. Atau orang berzina tiap hari. Atau tiap hari dia durhaka pada orang tua. Ada orang tuanya diinjek-injek kepalanya. Bagaimana itu dosanya? Bagaimana hidupnya baru bahagia? Keberkahan ada. Dia melakukan dosa terus. Dosa bukan dosa kecil, meninggalkan sholat dosa besar. Sama kayak membunuh. Berani gak ibu sehari membunuh orang satu? Besok bunuh lagi. Kenapa begitu ringannya meninggalkan sholat? Sholat itu 5 menit enggak. Gitu kan? Sholat itu database lagi masukin ke akalnya. Ibadah itu yang butuh kita, bukan Allah. Seluruh dunia nggak sholat, Allah nggak rugi. Semuanya sholat semua, nggak untung Allah. Yang rugi kita, yang butuh ibadah itu kita. Ini database nih, yang butuh ibadah itu kita, bukan Allah. Makanya jangan berat baca Quran, yang butuh kita. Akhirat itu lama, lebih lama. Buktinya apa Ustaz? Oke, main data gitu. Soekarno paling hidup 60-70. Meninggalnya sekarang di kuburannya berapa lama sekarang? Lama di kuburannya apa di hidupnya coba Soekarno? Itu dalil bahwa akhirat lebih lama. Dan meninggal, mati itu pasti. Bukan mungkin. Ada yang di sini mungkin mati? Kayaknya saya mah mungkin Ustaz. Ya saya nggak pasti, semuanya mati itu pasti. Demi Allah mati itu pasti. Kalau ada tetangga kita meninggal, muhasabah. Jangan-jangan giliran kita nanti. Muhasabah. Kira-kira kalau backgroundnya gini, nanti kita masuk surga atau neraka? Kan bisa nilai beren. Sholat masih ngaret, baca Quran malam Jumat doang buat musim kuntilanak. Lah gimana kayaknya mah neraka Ustaz. Lah mending pede neraka. Bukannya benerin. Ayolah. Yang meninggalkan sholat itu dosa besar. Ya. Ya udah, naik level aja dulu. Dari yang bolong naik ke nggak bolong, walaupun masih ngaret nggak apa-apa tuh.
Ya, walaupun masih ngaret. Ustaz bangun subuh yang paling susah 5:30 baru. Udah nggak apa-apa, bangun langsung sholat. Jangan ninggalin dulu. Nanti udah nggak ngaret, mulai ke tepat waktu. Mulai tambah bardiyah qobliyah. Mulai tambah tahajud. Mulai tambah duhanya yang butuh kita demi Allah. Bahkan ada hadis mengatakan kalau orang 40 tahun umurnya, ada berapa 40 di sini? Dan dia masih sibuk dengan urusan dunianya, maka tempatnya di neraka. Ngeri hadisnya. Ayo sih yang udah 40 masih sibuk dengan urusan dunia, hati-hati. Ayolah sibuk di akhirat. 40 tahun gak cukup ngurusin dunia. Ayolah, ini kita berapa tahun lagi? Umat Nabi paling 60. Berarti 40, 20 lagi tuh. Ayo, akhirat siapkan. Ya. Main logika nih, ya kalau yang butuh itu kita, main logikanya gini, biar masuk database di akalnya. Ada seorang kulit bangun yang dia tuh mandor. Mandor ini udah 20 tahun ngabdi ke bosnya, pengen resign. Ya, bos saya pengen resign, udah ngabdi 20 tahun, saya pengen berhenti. Kata bosnya, ini satu proyek lagi, bikinin rumah. Oke, saya ambil proyeknya. Dibikinin rumah, karena dia pengen cepat-cepat selesai, asal-asalan bikinnya. Bahan bangunannya asal-asalan, semennya yang biasa aja. Udah selesai bos, ini kuncinya. Kata bosnya, ini rumah buat kamu, hadiah buat kamu, udah ngabdi 20 tahun. Nyesel gak itu? Coba kalau tahu mah, dibagusin gak? Mati yang paling bagus itu. Nah, sholat buat siapa bu? Baca Quran buat siapa? Buat nanti kita, demi Allah kita, buat kita. Gitu kan. Kalau ada suaminya yang masih belum sholat, ayo suruh diajak pelan-pelan. Bersyukur dulu. Ya Ustaz, alhamdulillah masih mau sholat walaupun belum mau ke masjid. Bersyukur aja dulu, bersyukur dulu. Gitu kan. Doain kata-katanya, jangan yang buruk. Kata-katanya, suami sendiri. Kemudian baca Qurannya. Saya tanya ke pasien, baca Qurannya tiap hari kan? Dibaca Quran atau tadi malam Jumat doang? Untuk mesti kuntilanak. Kalau jujur mah, buka WhatsApp, Facebook, IG tiap hari nggak? Ada yang seminggu sekali? Apanya mati bisa deh ya lantas. Masa kita bisa baca status orang tiap hari baca Quran nggak bisa? Ayolah mulai sekarang baca Quran lah. Belum bisa, di sini pasti ada kajian masalah Al-Quran. Saya yakin itu. Ayolah ngaji, bacalah Quran. So, akan banyak keberkahan baca Al-Quran. Demi Allah banyak keberkahan. Kalau ibu harus menghabiskan waktu, ada problem masalah harusnya 2 hari karena ibu ada keberkahan, bisa setengah hari itu. Gitu kan? Masya Allah bahasa Al-Quran itu. Keberkahan itu adalah ibadah, ya, menghapus dosa. Keburukan itu menghapus kebaikan, menghapus keburukan. Database-nya kayak gitu. Kalau kita dulu banyak dosa, dengan baca Al-Quran mudah-mudahan kebaikan ini bisa menghapus dosa kita masa lalu. Bukan hanya pahala doang, tapi bisa menghapus keburukan kita baca Quran itu. Zikir pagi petang, yang ketiganya, ayolah baca zikir pagi petang, pagi dan petangnya baca. Ya, jangan pelit 30 aja Ustaz dulu kepala Anas. Yang lainnya nggak dibaca gitu. Bacalah zikir pagi petang. Ya, ada zikir pagi petang untuk pelindungan dari gangguan sihir, ain hasad bu. Takutnya ada orang yang gini mau nyantet misalkan. Kamu melet ibu bisa? Ya ibu karena zikir pagi petang gak sih bisa gitu ya? Gitu ya. Iya. Ustaz saya udah tua nenek mana ada yang melet deh. Jangan salah bu, saya punya pasien di Cibitung karena dia haji dan kaya di melet ibu. Saya main data, jangan merasa saya udah tua gak ada yang melet. Kata siapa meletnya buat apa? Buat kalau katanya ada anaknya minta ibu saya itu kayaknya kena pelet. Ya, jadi pertama baca Quran, terakhir adalah menuntut ilmu. Alhamdulillah menuntut ilmu ibu udah rutin, gitu kan. Keberkahan menuntut ilmu, doakan orang oleh malaikat, disebut-sebut namanya oleh Allah, gitu kan. Duduknya majelis ini luar biasa. Dan kita patut bersyukur tadi karena hidayahnya Allah, ibu Allah mudahkan di sini. Ada waktu 5 menit lagi. Saya dikasih waktu sampai jam 11.15. 5 menit lagi. Langsung kita ke inti. Ini baru bahas bab takdirnya. Ini solusi pertama adalah takdir. Ya, saya untuk memudahkan takdir saya bagi 2. Ada takdir mutlak dan ada takdir ikhtiar. Ya. Takdir mutlak itu apa? Contohnya orang tua. Mutlak dari Allah kita nggak bisa milih, nggak bisa request.
Kalau bisa milih anak presiden, anak kiai, anak ustaz, benar nggak? Nggak bisa milih tuh, dari sononya udah sekolah. Tapi kalau takdir ikhtiar, jodoh rizki itu ada termasuk takdir ikhtiarnya. Jodoh, di depan ibu ada 5 calon, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa milih nggak bu? Bisa. Tapi pilihan ibu Allah udah tahu, udah tertulis di kitabnya Allah Mahfud 50.000 tahun yang lalu. Di sini ada air putih, di sini ada HP. Saya mau ngambil mana? Allah udah tahu dengan kekuasaan ilmunya Allah. Allah udah tahu saya mau ngambil mana. Gitu kan? Rizki, di sini pun rizki ada dibagi 2 lagi. Ada termasuk rizki mutlaknya, ada termasuk rizki ikhtiarnya. Mutlak ibu gak kemana kan dapat itu kan sebelum 4 bulan dalam kandungan Allah tetapkan rizkinya, jodohnya, matinya dapat. Gitu kan? Itu rizki mutlaknya ada, dapat walaupun gak kemana bahasa kasar gitu. Rizki ikhtiarnya kalau ibu ikhtiarnya banyak kayak orang-orang Cina, orang-orang sukses itu kan kerja usaha banyak jadinya rizkinya. Tapi ada rizki mutlaknya gitu, gitu kan. Nah, nanti kalau orang qadarullah tadi di database-nya dia mendapatkan orang tua yang keras, orang tuanya cerai, dia kan sedih dengan trauma dan lainnya. Itulah kita masukkan ke bab takdir. Terimalah. Orang tua saya keras Ustaz, orang tua saya bercerai, orang tua saya sedih KDRT. Terima. Itu emang dari sono dari Allah yang takdir. Gitu kan. Makanya biar runtuhlah dia ininya, egonya. Nah, di sini ya. Takdir sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Takdir seperti ini. Orang yang beriman pada takdir qada dan qadar hidupnya tenang sebenarnya. Karena dia beriman, percaya. Ya, ada orang naik motor ke rumah mau ngaji majelis ilmu. Di jalan banyak kempes, itu takdir buruk. Ya, itu paku khusus buat ibu memang. Main logika bu, yang naik motor kan banyak bu. Teman ibu naik motor juga, jalan itu juga. Kok nggak kena dia? Duluan dia bahkan naik motornya. Nggak kena kan? Tapi kenanya ke ibu. Ya itu kan memang takdir buat ibu khusus. Kadang ada orang mau izin, Ustaz kenapa harus suami saya yang berkhianat? Kenapa saya? Ya gitu kan? Ini malah takdir. Kenapa harus saya yang dikhianati? Kenapa harus anak saya yang sakit? Kenapa harus ibu saya yang meninggal duluan? Kenapa? Dia nggak beriman takdir. Iya kan? Suami saya baik Ustaz, kenapa dia mati mendadak? Misalkan. Ini kan takdir lagi. Kenapa harus orang tua saya? Kenapa harus keluarga saya yang berantakan? Kenapa? Kan dia belum beriman dengan takdir. Padahal 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi langit, Allah ciptakan takdirnya dulu. Beriman kepada Allah dan takdir. Allah telah menulis seluruh takdir seluruh makhluk sejak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi dan langit. Nih hadisnya. Makanya tadi awal saya bilang jangan sombong. Sombong itu apa? Menolak kebenaran. Ini kebenarannya, dalilnya. Iya kan? Sampai ancamannya apa? Nih hadis qudsi ini yang lebih meringan. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ialah selain Allah. Barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap keputusanku, maka keluarlah dari kolong langit bumi ini, cari Tuhan yang lain. Saking Allah marahnya kepada orang yang tidak bisa menerima takdir. Karena ini dia akan trauma dari tubuh psikisnya itu. Sedih, kenapa nggak terima gitu kan? Kenapa harus saya yang ditipu Ustaz? Yang lebih on banyak. Ada kan ya? Ditipu. Ya itu logika ya. Yang on banyak kok saya takdir. Selesai di situ. Ya? Main logika aja. Makanya Allah marah kepada orang yang tidak menerima ketetapannya. Silahkan keluar dari kolong langit ini, cari Tuhan yang lain. So ke planet mana aja sama alien tuh. Dan sampai bumi Allah juga ya, bingung dia kemana aja. Saking marahnya ancaman nanti. Ayah kalau masih ada di beban ibu yang masih sampai saat ini dizolimi tetangga, itu kan takdir juga belum memaafkan. Takdir bu. Kan tetangga teh banyak, bukan ibu doang. Kenapa ibu yang dizolimi terus? Takdir bu. Udah terima aja. Jika pagi petang tiap hari kok kalau di wilayah Eropa dari Dorido. Iya kan kadang ada ya. Satu komplek gitu kan. Orang itu ke kita terus zoliminya. Padahal tetangga banyak gitu. Itu takdir. Dari sononya memang khusus buat ibu tuh. Orang itu cobaannya gitu. Spesial. Sendal hilang mulu misalkan. Itu takdir kan.
Ya kan? Terima udah takdir, enak, biar jiwanya biar tenang. Dan tidak protes dengan takdir Allah, yakin? Karena sekarang yang protes, kalau Allah kan jiwanya protes. Kenapa? Itu kan protes ya. Kenapa itu protes? Dia hadisnya kalau apabila Allah mencintai seorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Dan siapa yang ridho, maka Allah pun akan ridho. Dan barang siapa yang murka, maka Allah pun akan murka. Antum protes, nggak terima tuh, murka, Allah akan murka. Ibu ridho, Allah pun akan ridho. Gak boleh protes. Umaha sutradara be. Ya Allah kan saudaranya yang bikin skenario. Ada bawang merah, bawang putih. Misalkan bawang putih protes, saya mah dizolimin terus sama bawang merah misalkan. Ya udah keluar aja, jangan ikut saudara saya. Kan gitu gampang ya. Kalau mau ikut udah ikutin aja. Oh nanti endingnya enak kan? Bahasanya seperti itu. Kalau nggak ridho nggak protes, jangan ngikutin. Oh udah. Gitu. Makanya bila tertimpa musibah, ya, dan berita gembira. Di sini diberitakan di Al-Baqarah, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan semua yang dilimpahkan kembali ke Allah. Bukan hanya orang meninggal doang bilang ina itu. Ujian tuh ini kepada Allah. Makanya kalau orang yang kalau udah kejadian udah qadarullah. Mau apa lagi? Udah ketetapan Allah kayak gini. Gak ada yang kebetulan. Demi Allah hari ini saya ngisi di sini gak ada kebetulan. Udah takdirnya bahasanya. Ya. Ada sungguhnya, yang kesulitan ada kemudahan. Jangan kuat. Nih tadi ya, dalilnya ya, yang udah pada hantamnya. Ya. Sebenarnya ada kemudahan 2 kali sampai Allah bilang untuk menenangkan. Setiap tiap ujian pasti ada kemudahannya. Gitu kan. Seperti itu. Kemudian tidak protes dengan takdir Allah yang tadi apa yang kita minta belum tentu yang terbaik. Apa yang Allah beri pasti yang terbaik. Makanya saya lupa sahabat berkata, kalau saya doa saya dikabulkan saya senangnya 1. Tapi kalau saya doanya nggak dikabulkan saya senangnya 2. Kenapa? Karena kalau doa saya nggak dikabulkan itu pasti keinginan Allah. Kalau doa saya dikabulkan berarti keinginan siapa? Saya. Masuk ke logikanya nih. Masuk. Kalau doanya dikabulkan senangnya 1. Kalau doanya nggak dikabulin senangnya 2. Apa 2? Apa bos? Mati konek. Kenapa? Karena kalau doanya dikabulkan itu keinginan siapa? Keinginan kita. Kan doa keinginan kita. Kalau nggak dikabulkan keinginan siapa? Allah. Nah, jadi kalau doanya nggak dikabulin, jangan protes ke Allah. Ya, itu yang terbaik. Allah ngasih yang terbaik, bukan yang diinginkan. Makanya sekali, Ustaz pokoknya kalau saya nggak nikah sama orang itu saya nggak bahagia. Tahu dari mana? Saya bilang, segituin aja. Malaikat Jibril turun ngasih tahu ke ibu harus nikah sama dia kan enggak. Makanya jangan sok tahu, saya bilang. Ya. Makanya di sini boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah ini lagi dalilnya. Allah yang bilang. Kadang kan situ suka kecewa gitu kan. Ada anak yang melamar ke pekerjaan atau melamar ke universitas gak diterima gitu kan, sedih. Alah sedih itu naon. Ini tenang aja. Allah bilang gini kok. Bisa jadi kamu kalau ke situ kamu nggak baik gitu kan. Allah yang tahu kan. Nikah gak jadi misalkan gitu kan. Udahlah percaya takdir Allah. Allah yang lebih tahu yang terbaik, ya kan? Banyak kisah-kisah kayak gitu kan? Udah kondangan nggak jadi nih, gara-gara banyak kempesnya nggak tahu ke depan ada kecelakaan atau apa. Orang yang beriman bab takdir dia akan tenang terus, gitu kan? Ya Allah yang lebih tahu, jangan sok tahu, gitu kan? Sedih, misalkan mau diizin dia belum punya keturunan, bisa dia kalau kamu punya keturunan anak ini menyusahkan. Kan ada kisahnya di Nabi Khidir, iya kan? Yang dia membunuh anak kecil karena ke depan ternyata anak ini akan membuat dosa kerusakan karena ibu bapaknya soleh. Makanya jangan sok tahu dengan takdir Allah itu. Udah terima aja, udah lurus aja sholat, zikir, baca Quran. Ngeluh dikit boleh lah, tapi jangan berpanjangan. Ya sedih itu boleh, marah itu boleh, manusiawi. Tapi di Islam ada batasan, marah nggak boleh lebih dari 3
3 hari. Udah 3 tahun sama tetangga nggak akur. Bersihin. Sok ya, nanya nggak mau. Sok. Ini nggak benar gitu kayak gitu. Nah, apalagi kalau marah sama orang tua, udah deh. Obat, gitu ya. Artinya Allah selalu indah. Ini dalilnya. Ya, artinya Allah sempat baik. Pasti baik pada Allah. Mungkin persepsi kita aja yang buruk biasanya. Sampai sini cukup? Udah lewat. Mohon izin Ibu panitia nih. Saya baru nyampe solusi bab takdir ya. Tadi ada bab sabar. Ya, mudah nanti bisa lanjut lagi ya. Amin Allah. Di sini kan tadi ada beberapa solusi nih. Mudah nanti bisa. Ada yang ditanyakan? Bisa dijawab atau langsung kita tutup kalau majelis? Ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan, mungkin hanya 2 pertanyaan. Ini ya. Ini kan solusinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Baru tadi bab takdir aja ya solusinya ya. Solusi dari permasalahan isi-isi itu. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.